Banyaknya kotoran hewan sapi di Desa Amanjaya, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur, membuat warga kebingungan untuk membuang limbah kotoran hewan ini. Jika dimanfaatkan secara langsung sebagai pupuk kandang, kurang maksimal. Kurang maksimalnya pemanfaatan pupuk kandang ini selain bau yang menyengat dan tidak memiliki nilai ekonomi dalam hal pemasarannya. Awakmu menek tahun pun ada sekitar. Hari ini gajian. Kan di dalam asli. Ini kan asal basah, setengah kering, itu 75%, baru karena pengeringan depan. Saudara, selama ini kotoran hewan dari sapi maupun kambing tidak termanfaat, bahkan terbuang sama sekali. Namun warga di Desa Amanjaya, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur ini, justru kotoran sapi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Oku Timur ini. Pupuk kandang diolah dan difermentasi menjadi pupuk organik dan tentu saja ini sangat bermanfaat. Namun berbeda dengan pupuk kandang biasanya, di desa ini diolah menjadi fermentasi atau bentukan granul. Dan bagaimana prosesnya? Ikutin saya. Alasan inilah mendorong warga di Desa Amanjaya mulai melakukan inovasi membuat pupuk kandang menjadi butiran-butiran kecil yang disebut granul. Kotoran hewan sapi dikumpulkan dari kandang dan ditempatkan pada satu lokasi khusus, sehingga semua kotoran hewan ini dapat dilakukan proses fermentasi. Proses fermentasi kotoran hewan ini dengan mencampurkan bahan pengurai kotoran sapi atau dekomposer selama 21 hari. Selama 21 hari, kotoran sapi ini didiamkan terlebih dahulu tanpa perlakuan lain, sehingga penguraian kotoran sapi dapat maksimal dan menjadi bahan baku pembuat pupuk kandang. Pada proses fermentasi, kotoran sapi terurai sehingga kotoran sapi ini dapat dilakukan pengeringan. Pembuatan pupuk granul ini karena kebingungan membuang limbah. Bapak saya dulu kan peternak sapi, tapi bingung limbahnya mau dibuang kemana. Terus Bapak punya gagasan, saya gimana kalau dibuat pupuk? Oke, di situ saya mulai cari formula, cari membimbing untuk mendampingi saya dalam proses pembuatan ini. Bahan baku yang kita butuhkan itu adalah kotoran hewan. Yang kita gunakan di sini kotoran hewan sapi dan juga kotoran hewan kambing. Kami di sini punya banyak sekali keterbatasan modal, keterbatasan alat, keterbatasan lahan, dan kekurangan. Kami juga butuh dukungan agar lebih banyak lagi petani yang mau menggunakan pupuk kita ini. Kalau percuma kita punya produksi yang banyak, tapi petani itu tidak disupport untuk menggunakannya. Pada proses pengeringan, kotoran sapi yang terurai langsung dikeringkan
menggunakan sinar matahari sehingga benar-benar kering dan menghilangkan bau kotoran hewan. Pak, ini lagi ngeringkan ya. Pupuk kompost. Oh, ini yang sudah di Pak, granulasi tadi, Pak ya? Yang kedua. Oh, yang proses kedua. Yang pertama itu? Yang pertama itu nanti Oh. dia masih pengeringan, tapi ini yang udah proses yang kedua. Oh, gitu. Ini yang kedua. Yang pertama itu yang proses tadi. Iya, yang di dalam tadi. Oh, kalau ini sudah nggak begitu bau lagi ya, Pak ya? Kalau ini Sudah. granulasi pertama ini sudah nggak bau ini. Nggak ada bau lagi. Ya. Ini yang pertama. Ini Yang kedua kan yang kedua. Berapa lama pengeringan ini biasanya, Pak? pengeringan kalau cuacanya mendukung itu sekitar 1 hari. Tapi kalau musim penghujan ini bisa 2 hari karena ya kita masih tenaga Masih tradisional alami, ya, masih alami. tradisional. Jadi berarti untuk pengeringan ini kita hanya mengandalkan matahari ya, Matahari. karena peralatan kita masih kurang ya. Setelah kering baru kita packing gitu. Langsung. Oh ini sudah ini diayak lagi. Biar yang besar ini sama yang kecil yang bisa misah. Oh jadi akan kita pisahkan antara yang besar dan kecil ya Pak. Itu ada perbedaan? Perbedaan karena ini Bu, kalau yang besar itu kan kalau dikemas kan kalau petani kurang menarik lah bahasanya itu. Oh justru kalau yang besar kurang menarik. Jadi akan dikemas lagi ya. Pengeringan pupuk kandang tergantung cuaca. Jika cuaca bagus, pengeringan dapat berlangsung dengan baik. Namun sebaliknya, cuaca mendung, pengeringan pupuk kandang kurang baik dan memerlukan waktu beberapa hari. Saat proses pengeringan pupuk kandang, warga perlu membolak-balikan pupuk sehingga seluruh pupuk kandang dapat terkena sinar matahari dan proses pengeringan merata. Dalam proses pengeringan dilakukan pemecahan sehingga pupuk kandang ini menjadi bongkahan yang besar. Kemudian pupuk kandang yang telah kering ini dimasukkan ke dalam mesin pencetak granulasi sehingga olahan pupuk kandang menjadi granul dapat berlangsung dengan baik. Pada proses granulasi dilakukan 2 kali dengan pencampuran kapur dolomit dan arang sekam yang merubah pupuk kandang menjadi butiran kecil-kecil. Pak, yang katanya pupuk kandang ini berbeda dengan pupuk yang lain, yang granul-granul itu mana? Ini alatnya, Pak? Ini. Oh, jadi Ini yang buat proses membuat bulatan ini. bulatan biji-bijinya itu, Pak ya. Setelah semuanya tercampur dari kotoran hewan, semuanya sudah tercampur, sudah difermentasi, jadi diolah di sini. Iya. Berapa lama prosesnya, Pak? Sekitar 17 menit, 18 menit lah ini sudah jadi. Ini sebenarnya memang alatnya khusus untuk itu atau memang ini bukan sebenarnya, Pak? Tapi bisa dibuat? Yang aslinya bukan lah Bu, bukan layaknya yang penting kan. Iya, tapi ini tetap bisa ya Pak ya dimanfaatkan ya. Katanya kalau dulu kan manual, kalau manual itu berbeda sekali ya Pak ya, dapat dalam 1 hari bisa hanya beberapa
sak atau berapa ini? Kalau udah begini udah berapa Pak dapatnya kalau untuk sekali ini? Ya kalau ini lihat kondisi alam Bu, Oh, dan masih terkendala tanah alam. Kalau musim hujan ya kadang nggak kerja, nggak operasi. Ya, kalau cuacanya cerah, alhamdulillah ya dapatnya sama lah. Tapi dengan terbantunya alat ini sebenarnya ini untuk itu semen ya Pak ya? Dengan terbantu alat ini betul-betul terbantu ya Pak ya? Bisa menghasilkan berapa katanya? Ya sekitaran 10 sak lah Bu per hari. Per harinya ya, dibantu dengan alat ini ya Pak ya? Jadi yang granul-granul itu yang sudah jadi yang tadi ya Pak ya? Sudah dari sini, sudah ini gimana Pak? Penjemuran Bu. Oh sudah penjemuran itu sudah siap packing? Oh siap kita pasarkan ya Pak ya? Oke, dengan siapa tadi Pak? Pak Zuli. Pak Zuli, makasih ya Pak. Selanjutnya dilakukan penyortiran ukuran granul dengan ukuran yang sama agar pupuk kandang ini menjadi pupuk granul sesuai standar. Proses pembuatan pupuk granul sejak tahun 2020 masih secara manual dengan menggunakan alat yang sederhana, dapat memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar, sekaligus menambah pendapatan, juga dapat mempekerjakan masyarakat sekitar. Alhamdulillah warga saya berinovasi dalam pembikinan pupuk granul. Mungkin dengan adanya seperti ini harapan kami sebagai pemerintah desa Bu ya, bisa untuk menambah ekonomi masyarakat di desa kami, karena kondisinya di sini cenderung banyak petani yang istilahnya memang wilayahnya persawahan. Jadi di sini Bu, dan juga ada masyarakat di sini juga yang istilahnya membudidayakan ataupun mempunyai sapi. Jadi bisa memanfaatkan masyarakat sekitar untuk bahan produksinya istilahnya kan. Nah, jadi minimal harapan kami dengan Mbak Anteng membuat ataupun memproduksi pupuk granul, apa yang ada di sekitar kita ini bisa untuk dimanfaatkan dan akan menambah pundi-pundi ataupun menambah perekonomian masyarakat kami, sehingga ya bisalah untuk menambah belanja untuk ibu-ibu di dapur lah, minimalnya seperti itu. Dan juga akan mempekerjakan dalam arti masyarakat sekitar. Kalau kita go produksi ini bisa minimal go Oku Timur ataupun nasional, masyarakat kami sekitar ini akan direkrutmen. Keterbatasan alat, modal tidak menyurutkan semangat masyarakat di Desa Aman Jaya untuk tetap memproduksi pupuk granul karena mampu meningkatkan produksi pertanian. Menggunakan pupuk granul ini mampu menghemat biaya operasional, pemupukan dengan hasil produksi jauh dari sebelumnya. Saya dulu Pak nanam cabai itu banyak kecil-kecil. Sekarang saya pupuk organik itu Pak, itu lihat buahnya besar-besar Pak. Ya terima kasih ada bantuan pupuk ini yang kayak ini yang dari Desa Aman Jaya itu. Ya jadi mengirit imat keluaran kantong ini, kantong untuk beli pupuk kimia. Akhirnya pupuk ini jadi mengirit biaya Pak. Kalau yang saya tekuni Pak Mbak ya, ini kalau satu perapat ini ya, satu perapat saya kasih 2 yang umur karo padi. Pak Padi saya kasih 2 sak yang umur 10 hari. Terus satu bulan saya pupuk lagi 2 sak, 4 sak. Itu hasilnya luar biasa Pak. Ini ngirit Mbak, apalagi cabai-cabai ini kan menyerap pupuk ini mengirit. Paling satu batang ini cuma 2 gelas lah, 1 gelas apa 2 gelas itu. Untuk pemasaran pupuk granul baru sebatas Kabupaten Oku Timur dan belum menjangkau luar kabupaten karena terkendala faktor distribusi yang memerlukan biaya yang cukup besar. Masyarakat berkeinginan
pemerintah memfasilitasi pemasaran maupun pengemasan pupuk granul, sehingga pupuk ini dapat menyebar di seluruh kabupaten di Sumatera Selatan. Kalau menurut aku, rancangan saya itu ya, kalau bisa itu tuh orang semua pakai pupuk organik itu. Masalahnya satu mengirit biaya, keduanya juga memuaskan gitu kan. Cuma saya itu ada gendala. Gendala saya itu untuk operasional itu aja. Itu. Jadi waktu itu orang itu kan nggak mau kesini sendiri kan, mintanya di sana katanya. Nah sedangkan saya belum ada operasionalnya juga kayak gitu tuh. Jadi aku masih sulit dari situ. Maka dari itu kalau bisa itu Bapak Tugijo itu mempunyai yang untuk operasional ke sana. Inovasi warga di Oku Timur dengan membuat pupuk granul menjadi terobosan baru dalam upaya peningkatan produksi tanaman padi, mengingat Kabupaten Oku Timur sebagai sentra pemasok beras di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Saat ini dengan kapasitas pupuk kandang baru 1 ton, sementara luas lahan padi di Oku Timur yang mencapai 60.000 hektar masih perlu ditingkatkan lagi dengan ketersediaan bahan baku, alat produksi agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pupuk granul dari kotoran hewan sudah terbukti meningkatkan produksi tanaman padi, tanaman hortikultura, serta tanaman perkebunan lainnya. Inovasi pembuatan pupuk organik ini yang pasti ini sangat menjanjikan. Kenapa? Dalam rangka peningkatan produksi padi di Oku Timur, ada terobosan-terobosan baru produksi pupuk organik ini yang hasilnya cukup menggembirakan. Saya dengar dari petani tadi yang biasanya 10 ton bisa jadi 16 ton. Oleh sebab itu kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur sangat mendukung apapun yang bisa kami perbuat dalam rangka untuk meningkatkan produksi yang lebih banyak lagi, dengan harapan ke depan ini jangan cuma sedikit produksinya, bila perlu untuk Kabupaten Oku Timur dan kabupaten tetangga kita bisa berbuat banyak. Kapasitasnya saya dengar tadi baru 1 ton ya per hari. Kalau melihat luas lahan padi di Oku Timur ini sekitar hampir 60.000 hektar, saya kira jauh dari angan-angan. Oleh sebab itu perlu artinya terobosan-terobosan dalam rangka alat produksinya, sudah itu bahan bakunya, perlu artinya dikembangkan lagi sehingga bagaimana nantinya ke depan menjadi istilah kata orang tuan rumah di negeri sendiri.
Pupuk granul di Oku Timur ini hendaknya menjadi fokus pemerintah setempat untuk memfasilitasi baik permodalan, peralatan produksi, sampai pemasaran. Terobosan dari masyarakat Oku Timur dapat menjadi inspirasi masyarakat di kabupaten lain di Sumatera Selatan untuk mencontoh memanfaatkan limbah kotoran hewan menjadi lebih bermanfaat. Keberhasilan masyarakat Oku Timur memproduksi pupuk kandang yang dirubah menjadi pupuk granul kiranya sudah tepat menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah provinsi dalam menggalakkan sektor ketahanan pangan. Inovasi masyarakat Kabupaten Oku Timur turut mendukung program pemerintah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan maju untuk semua. Dan program pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Saudara, kita sudah melihat proses pengolahan pupuk kandang granul di Desa Aman Jaya. Dari sisi ekonomi sangat menguntungkan karena harga pupuk ini jauh lebih murah dan pastinya ramah lingkungan bila dibandingkan dengan pupuk kimia. Namun bicara soal pengolahan, warga masih melakukan produksi secara tradisional dan tentunya ini perlu perhatian dan sentuhan pemerintah setempat agar pengolahan pupuk kandang ini juga menjadi sektor unggulan Kabupaten Oku Timur. Salam Zona Tani, saya Marhama, sampai jumpa.